Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang Karnaugh Map, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian digital. Jadi jika sebelumnya kita mempelajari bagaimana menyederhanakan rangkaian digital menggunakan aljabar boolean, nah ini salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan atau rangkaian logika. Nah, sebelum saya membahas tentang Karnaugh Map atau key map, kita singkatnya, saya akan membahas dulu tentang bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik itu ada dua jenis, yaitu penjumlahan dari hasil perkalian, ya, atau saya sempat bilang itu sum of product kalau di materi mungkin teman-teman juga pernah dengar istilahnya adalah disjunctive normal form. Ya, disjunctive normal form. Kemudian ada juga yang kedua adalah perkalian dari hasil penjumlahan atau product of sum. Atau kalau sebelumnya Anda pernah pelajari namanya conjunctive normal form. Nah, sebenarnya mungkin ini hanya perbedaan istilah ya, karena di sini operasinya atau operatornya menggunakan tambah dan juga kali. Jadi kita menggunakan istilahnya adalah sum of product. Jadi penjumlahan dari hasil perkalian. Kalau product of sum ya atau POS gitu ya, dan SOP gitu ya. Kalau POS itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, bentuknya seperti apa untuk sum of product atau SOP itu? Jika kita lihat di sini, contohnya adalah karena sum of product itu kan berarti dia menjumlahkan dari hasil perkalian. Sehingga kalau Anda perhatikan, ini terdapat proposisi-proposisi gabungan yang dihubungkan dengan operatornya adalah perkalian. Nah, masing-masing dari proposisi yang dikalikan ini kemudian kita jumlahkan, begitu ya. Nah, ini setiap suku atau termnya disebut dengan min term. Jadi kalau di SOP kita kenal dengan min term. Ya, jadi kalau di SOP kita kenal dengan min term. Sementara kalau POS itu kita kenal dengan max term. Ya, oke. Seperti apa bentuknya? Jadi kalau Anda perhatikan untuk POS itu bentuknya yang di dalam kurungnya gitu ya, kita menggunakan tambah. Sementara penghubung antara kalimat gabungan atau proposisi gabungan itu kita pakai kali. Gitu. Jadi kalau misalkan SOP itu bentuknya misalkan bisa saja seperti ini, X aksen Y tambah XY tambah XY Z aksen tambah gitu ya, tambah misalkan YZ gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk SOP, jadi penjumlahan dari perkaliannya gitu ya. AB aksen ditambah gitu ya, misalkan negasi A B gitu ya, misalkan kalau lambang untuk negasinya seperti ini kan sama aja ya, aksen ataupun kita berikan lambang di atas ini adalah negasi, terus kemudian ditambah negasi B gitu dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini adalah penjumlahan dari perkalian. Nah, sementara kalau POS gitu, kalau PS itu berarti dia akan mengalihkan dari kalimat yang dijumlahkan begitu ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya atau proposisi gabungannya si termnya itu sukunya ya, kita sebut ini dengan suku-sukunya gitu, termnya. Maka kalau untuk max term penulisannya mungkin seperti ini, X tambah Y gitu ya, kemudian dikali Z, bisa jadi seperti itu, dikali dengan gitu, misalkan kita kali dengan negasi X tambah Y tambah negasi Z gitu ya. Nah, ini Anda perhatikan bahwa dia akan mengalihkan dari kalimat proposisi yang atau dari sukunya, dari termnya yang dijumlahkan. Jadi mohon untuk tidak tertukar antara SOP dan POS. Nah, kemudian ada istilah juga kalau min term itu berarti SOP, sementara max term itu adalah POS. Nah, setiap min term atau max term itu harus mengandung literal yang lengkap gitu ya. Maksudnya literal itu adalah setiap si proposisinya. Ini ya literal yang lengkap. Oke, nah ini jika saja kita punya kasus jika kita punya dua term di sini ya, punya dua literal begitu, ada X dan juga ada Y gitu ya, kita punya dua literal X dan Y. Seperti kita ketahui kalau di sini kita punya dua literal berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya, jadi kemungkinannya adalah 00, 01, 10, dan 11. Nah, Anda perhatikan kalau untuk min term itu membaca si literal X dan Y itu karena bernilai 0, maka kan jadinya ini X negasi X dikali negasi Y.
dikali negasi Y ya, karena kan nanti kalau nilai X dan Y ini nanti dihubungkan dengan kali, tapi penghubung antara si suku 1, suku 2, 3, dan 4 itu menggunakan operator tambah. Jadi mohon diperhatikan supaya tidak tertukar antara min term juga max term ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk penulisan si literal ya untuk satu suku itu adalah dikali. Ya, jadi seperti ini, karena 0 berarti negasi. Negasi X dikali negasi Y. Negasi X dikali Y, X dikali negasi Y, X kali Y. Sementara untuk penghubung antara sukunya, berarti ini menggunakan operator tambah ya. Berarti negasi X negasi Y ditambah XY tambah X negasi Y tambah XY. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lambangkan, kita bisa baca suku yang pertama ini, karena mulainya selalu dari 0 kan ya. Jadi kita baca ini adalah M0. Nah, perhatikan M-nya M kecil untuk min term. Min term atau SOP ini, si M-nya adalah M kecil. Jadi M0, yang ini M1, yang ini M2, yang ini M3, M kecil. Kemudian, biasanya lambangnya kita kenal dengan sigma. Jadi kalau misalnya kita baca seperti ini, sigma M0, M1, M2, M3. Ini artinya adalah nilai SOP untuk suku M0, suku 1, 2, dan 3. Ya, gitu. Nah, sementara kalau max term itu yang nilainya 0, dia baca jadi kalau yang 0 itu berarti tidak bernegasi. Jadi kebalikan dari si min term. Yang satu itu jadi negasi. Kayak perhatikan. Jadi kalau untuk max term, kalau kita baca literal untuk setiap suku, kita baca jika 0, maka tidak bernegasi. Tapi kalau misalkan literalnya 1, maka akan diberikan negasi. Dan operatornya di sini adalah tambah. Ya, jadi terbalik ya. Jadi kalau ini kan si setiap sukunya itu operatornya tambah. Tapi penghubung antara setiap suku satu dengan suku yang lainnya itu menggunakan kali. Jadi kalau kita tulis ini, kalau tadi SOP atau min term, kalau POS atau max term kita tulis berarti X tambah Y dikali X tambah Y negasi Y dikali X aksen tambah Y dikali X aksen tambah Y aksen. Oke ya, jadi mohon diperhatikan cara membacanya. Jika diberikan nilai literalnya 0, maka tidak bernegasi untuk max term. Tapi kalau diberikan nilai 1, maka untuk max term itu bernegasi. Sementara kalau min term, itu kalau misalnya nilainya 0, bernegasi ya. Kalau SOP kalau dikasih 0, berarti negasi gitu. Nah, lambang dari POS sendiri, itu lambangnya adalah lambang V gini, dan hurufnya huruf besar. Jadi kalau kita baca seperti ini, M2, M3. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah nilai max term atau POS untuk suku kedua dan juga suku ketiga. Begitu ya. Baik, nah sama halnya untuk yang 3 literal yaitu X, Y, dan Z gitu. Nah, berarti kan ini 2 pangkat 3 sehingga ada 8 kemungkinan dari 000 sampai 111. Nah, untuk min term ya sama saja. Anda baca berarti ini kalau kita baca untuk setiap sukunya ya, berarti negasi X dikali negasi Y dikali negasi J. Negasi X dikali negasi Y dikali J. Z ya. Kemudian negasi X dikali Y dikali negasi Z. Kemudian yang ini berarti negasi X dikali Y dikali Z. Begitu ya. Dan dilambangkan dengan huruf kecil semua ya. Jadi M-nya M kecil dan ini dimulai dari 0 ya sukunya. Sementara untuk max term, nah ini dibalik. Jadi X ditambah Y ditambah Z. Yang ini berarti X ditambah Y ditambah negasi Z karena Z-nya bernilai 1. Jadi kalau di max term yang bernilai 1 itu menjadi negasi begitu. Kemudian lambangnya harus huruf besar semua begitu ya. Dari mulai M0 sampai dengan M7. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan juga POS. Oke, kita coba kerjakan yang SOP dulu. Nah, jika diketahui kita punya 3 literal di sini, X, Y, dan Z. Nah, jika diketahui ternyata dari tabel ini sebenarnya ada persamaan begitulah ya. Jadi masuk ke suatu persamaan sehingga diperolehlah tabel kebenarannya seperti ini, outputnya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah suatu kondisi atau suatu kasus ya, kita asumsikan dari 3 literal ini diperoleh outputnya yaitu output F dari X, Y, Z nya itu adalah seperti ini.
Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, nilai ini dari mana? Nilai ini adalah kita asumsikan. Tapi kalau seumpamanya, bagaimana untuk menentukan si f, x, y, z? Idealnya adalah Anda diberikan suatu persamaan. Jadi bisa saja misalnya gini, f, x, y, z sama dengan gitu ya, x, y aksen ditambah x, z begitu. Nah, ini tuh sudah hasilnya, begitulah ya. Jadi kita asumsikan ini adalah hasilnya. Nah, kalau untuk SOP, ya kita kerjakan yang SOP. Kalau SOP, Anda lihat output yang bernilai 1. Ya, jadi kalau SOP, Anda cari output yang bernilai 1. Kemudian Anda rujuk, Anda lihat si literalnya. Anda lihat nilai X, Y, Z-nya. Oke, sekarang Anda perhatikan. Untuk SOP kan berarti Anda lihat yang nilainya 1 nih. Yang nilai 1 itu adalah di suku ke, ya ini kita lihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya SOP ini untuk soal yang ini SOP-nya itu ada di suku ke-1, suku ke-4 dan suku ke-7. Suku ke-1, suku 4 dan suku ke-7. Di mana berturut-turut nilai si X, Y, Z-nya adalah 001, 100 dan 111. Nah, oleh karena itu, untuk menghasilkan bentuk kanonik dari SOP, ya, bentuk kanonik dari SOP adalah fx y, z, fx y z-nya sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7. Ya tambah, karena kenapa tambah ya? Karena kan penghubung antar SOP, kalau SOP itu penghubung antara si nilainya, antara sukunya itu harus menggunakan tambah gitu ya. Atau sama dengan kita tulis sigma 147. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, bentuk kanoniknya seperti apa? Sebenarnya kita tinggal baca dari tabelnya. Jadi seperti suku yang pertama ini, berarti kalau kita baca negasi X dikali negasi Y dikali Z. Kemudian suku yang keempat itu adalah X dikali negasi Y dikali negasi Z. Sementara suku yang ketujuh adalah X ditambah Y ditambah Z. Begitu ya. Nah, sekarang untuk yang POS juga sama. Untuk yang POS, kalau SOP ambil yang nilai 1 untuk di outputnya, maka untuk POS kita ambil yang bernilai 0. Ya, jadi kalau untuk POS-nya kita ambil yang bernilai 0. Nah, kita ambil yang nilainya 0 ini ya. Nah, ada di suku berapa saja? Maka Anda tuliskan F, X, Y, Z-nya sama dengan, hati-hati, M besar. Dan penghubungnya itu harus pakai kali. Nah, salah kalau Anda tulis nanti misalkan seperti ini. M0 tambah M2. Salah. M-nya udah M besar ini menandakan dia adalah max term. Kalau dia max term, berarti penghubung antara si setiap sukunya itu harus pakai kali. Dan di dalam si nilai sukunya itu harus pakai tambah ya. Jadi di sini M0 dikali M3. Ini kalau saya tulis lagi seperti ini. Sukunya M0 dikali M2, dikali M3, dikali M5, dikali M6. Atau kita tulis V 0,2,3,5,6. Begitu ya. Sehingga bentuk kanoniknya, karena sudah ada tabelnya, kita tinggal baca aja. Hati-hati di sini, X, Y, Z-nya adalah 0. Karena POS, berarti tidak bernegasi ya. Jadi hasilnya adalah X ditambah Y tambah Z. Dikali, ya, penghubung antara satu suku dengan suku yang lainnya, ya, itu kali. Dikali X ditambah negasi Y karena bernilai 1 ya, ditambah negasi Y ditambah Z. Kemudian kali lagi ya, ini kita kurung, kemudian kali yang ini. Berarti ini X ditambah negasi Y ditambah negasi Z karena dua-duanya bernilai 1. Setelah itu dikali, masuk ke suku yang kelima, yaitu negasi X ditambah Y ditambah negasi Z. Oke, dikali ya, dalam kurung yang terakhir adalah negasi X ditambah negasi Y ditambah Z. Ya, jadi ini adalah bentuk kanonik dari SOP dan juga POS-nya. Baik, nah sekarang Anda diminta untuk nyatakan fungsi boolean. Kita punya X tambah Y aksen Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk setiap term itu harus ditulis lengkap tadi ya. Nah, ini untuk setiap minterm atau maxterm mengandung literalnya lengkap gitu ya. Nah, jadi kita lengkapi begitu ya si soal ini kita lengkapi supaya menjadi lengkap literalnya gitu ya. Jadi masing-masing itu dia punya X, Y, Z gitu ya. Karena kalau kita di sini lihat outputnya adalah X, Y, Z.
Nah, sekarang bagaimana bentuk SOP gitu dan POS jika hanya dengan soal seperti ini kita harus bisa menyusun si kalimatnya itu dengan lengkap. Oke, kita akan mengerjakan satu-satu ya. Yang pertama, kita anggap saja kita punya dua literal begitu ya. Bukan dua literal, kita punya dua kalimat begitulah ya. Term mungkin ya, term tadi ya. Antara X dan juga Y aksen Z gitu ya. Jadi kan X tambah Y aksen Z. Jadi kita anggap ini adalah yang satunya, ini adalah yang kedua. Itu kalimat satu, kalimat dua. Oke. Sekarang kita lengkapi kalimat yang ke satu ini ya, si literal X ini harus dilengkapi dengan Y dan Z-nya gitu loh. Jadi gimana caranya supaya si ini kan dia cuma punya X aja, sementara kalau kita lihat di sini diketahuinya adalah dia si F itu fungsi dari X, Y, dan Z, sehingga kita harus lengkapi nilai X ini dengan nilai Y dan Z-nya. Maka kita kalikan ya, kita kalian si X ini dengan Y tambah Y aksen. Kenapa? Karena begini konsepnya. X itu harus dikali dengan 1 gitu kan ya. X itu harus dikali dengan 1 harus sehingga sama dengan X. Betul nggak? Jadi si X ini harus dikali berapa ya supaya nilainya sama dengan X. Jangan dikali X lagi karena tidak akan ada perubahan. Nah, sehingga si X ini harus kita kalikan dengan 1. Nah, sekarang kita jabarkan. 1 ini harus ada bernilai Y-nya. Maka ya, bagaimana caranya? Nah, ini merujuk ke aljabar boolean sebelumnya. 1 itu dapat kita peroleh ya jika di dalamnya harus mengandung si literal Y, maka harus kita sisipkan nilai Y ditambah negasi Y. Begitu ya. Jadi supaya nanti nilai Y-nya muncul, maka kita kalikan dengan Y ditambah negasi Y. Sehingga kalau Anda lihat di sini kita punya literal dengan literal Y dengan value-nya adalah positif gitu ya, dan satu lagi dengan Y yang literalnya adalah value-nya negatif. Kalau dijumlahkan itu pasti menjadi 1, betul ya. Kita sudah pernah bahas bahwa A ditambah negasi A itu sama dengan 1. Nah, sehingga oleh karena itu ini nggak akan berubah nilai si X-nya. X-nya tetap sama X kok. Ya, si X-nya ini tetap sama gitu ya. Hanya saja kita ingin mengisipkan si proposisi lain begitu, literal lain ke dalam si X itu, karena secara kita ketahui literalnya harus lengkap, harus ada Y dan juga Z-nya di situ. Nah, maka kita kalikan dengan Y ditambah Y aksen gitu ya. Karena ini kalau kita proses nilainya tetap 1 kali X ya, X nggak ada perubahan ya. Kemudian distributifkan ini XY, kemudian ditambah XY aksen. Nah, kemudian setelah itu baru Anda kalikan dengan Z ya kan. Berarti di sini kalau kita lihat ini jadi XY ditambah XY aksen, kurangnya adalah proposisi Z, literal Z, maka masing-masing ini kita kalikan dengan Z ditambah Z aksen begitu ya. Jadi Z ditambah Z aksen sama seperti ini polanya ya. Yang ini juga sama, si XY aksen ini dikali Z tambah Z aksen. Kita kali silang lagi ya, jadi XYZ ditambah XYZ aksen, yang ini XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen. Nah, oke. Sekarang kita sudah selesai untuk gitu ya, untuk term yang pertama ini udah kita selesaikan. Sekarang sisa yang ini ya. Yang Y aksen Z ini kita kurang literal X. Nah, ini akan lebih cepat prosesnya karena tinggal kita kalikan saja dengan X ditambah X aksen gitu ya. Kita kali silang berarti X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Oke ya. Nah, setelah itu baru kita gabungkan ya antara yang term pertama dengan term yang kedua gitu. Ini Anda gabungkan ya, Anda gabungkan. Kemudian Anda perhatikan jika ada proposisi yang sama, jika ada term yang sama begitu, maka kita bisa kita bisa buang ya. Jadi ini kita gabungkan ya XYZ ini kan. Kemudian ini juga tulis lagi. Oke, nah setelah itu kita cek satu-satu jika ada satu term yang sama begitu ya. Kalau kita lihat di sini, coba Anda perhatikan ada yang sama kah gitu nilainya gitu ya. Nah, ini ada, maka ini kita coret gitu kan, ini sama, ini dengan ini sama, jadi pilih salah satu aja. Atau kan kita pakai proposisi apa kemarin yang identity ya, jadi A ditambah A sama dengan A gitu ya, jadi satu aja nilainya gitu ya. Jadi maksudnya si A nya ya cuma 1 gitu. Jadi juga sama, berarti X, Y aksen Z nya hanya jadi 1 gitu ya. Kemudian ini nggak ada yang sama lagi ya, jadi hasil akhirnya ini boleh kita susun, ini disusun dari 001 gitu ya.
bebas ya, kalau penyusunannya sih bebas, nggak masalah, Anda komutatifkan saja, nggak masalah. Asal Anda cek lagi bahwa si literalnya sudah lengkap begitu, kemudian tidak ada yang berulang. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya, nah ini dia termasuk suku keberapa gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa cek gitu, atau Anda ubah ini ke dalam bentuk si binernya gitu ya. Ini kalau kita lihat adalah 001 ya. Ini 100, ini karena SOP ya. 101, kemudian 110 dan 111. Nah, kita ketahui 001 itu adalah suku 1 ya. Jadi M1. Kemudian 100 itu 4 ya. Nah, kalau Anda lihat di sini 100 itu adalah suku keempat. Oke, kita tulis lagi 100 itu suku keempat. 101 itu suku keberapa ya? 101 itu adalah suku ke ini kan 2 pangkat 0, 1, 2 berarti 4 ditambah 1 ya, berarti ini suku kelima. Kemudian ini 110 itu berarti dia ini 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2, berarti 4 tambah 2, berarti suku ke-6. Nah, kalau 111 ini berarti suku ke-7, ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya, jadi 4 ditambah 2, 6 ditambah 1, 7. Nah, maka SOP-nya itu adalah sigma, ini Anda tulis lagi M1 tambah M4 tambah M5 tambah 6 tambah M7, atau sama dengan sigma dari 1 suku 1, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita akan coba cari POS-nya. Untuk POS-nya, nah, untuk yang POS-nya sebenarnya sama saja ya, untuk proses POS-nya. Jadi, untuk proses POS-nya itu, kalau kita lihat di sini, karena di kalimat asalnya itu bentuknya adalah SOP, begitu, maka kita bisa lakukan proses seperti ini. Ya, jadi kita kita kali silang dulu, distribusikan dulu. Jadi X tambah Y aksen dikali X ditambah Z. Nah, masing-masing ini saya anggap kalimat 1, ini kalimat 2. Nah, kalimat satunya kita proses ya. X tambah Y aksen ya, itu sama dengan X tambah Y aksen ditambah Z kali Z aksen. Nah, kok beda ya gitu ya? Berbeda karena kalau ini kan tambah ya. Kalau Anda tambahkan dengan 1 ya, apapun proposisinya, kalau X ditambah 1, jadi 1 kan hasilnya. Jadi kalau tambah, beda lagi dengan yang tadi. Kalau tadi kan karena kali ya, jadi kali 1, baru dia tidak merubah si nilai proposisi X ini kan. Tapi karena ini adalah penghubungnya tambah ya, kan seperti kita ketahui, kalau POS itu adalah penghubung antara si si sukunya itu adalah menggunakan tambah, maka tidak bisa kita tambahkan dengan 1, kan hasil menjadi 1. Maka si X ini harus ditambah dengan 0 supaya hasilnya tetap X. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa sisipkan proposisi yang lain di 0 itu? Maka ya, satu-satunya dengan memberikan nilai kalau ini kan karena butuh Z ya, berarti Z kali Z aksen gitu ya. Jadi ini kita tulis X tambah Y aksen tambah Z aksen gitu. Nah, kemudian kita kali silang begitu ya. Jadi X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, yang suku yang keduanya ya, berarti X tambah Z berarti kurangnya Y kan, berarti Y aksen gitu ya. Kita kalikan silang, X tambah Z tambah X ya betul ya. Ini tinggal dikomutatif. Jadi X tambah Z tambah Y, oke, dikali X tambah Z tambah Y aksen, atau kita susun kembali jadi X tambah Y tambah Z, X dikali X tambah Y aksen tambah Z. Kemudian kita gabungkan ya, pekerjaan Anda ini Anda gabungkan dengan ini, Anda gabungkan ke sini dan cek jika ada yang muncul sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada yang sama nggak? Oh ya, ada. Mau kita buang aja salah satunya ya. Kalau ini nggak ada, sehingga hasilnya menjadi X tambah Y tambah Z dikali ini ya. Kita peroleh hasilnya adalah ini. Nah, kalau diminta berarti nilai si sukunya suku berapa aja. Nah, Anda boleh cek ubah ini dulu ke dalam biner. Berarti kalau di POS yang tidak ada negasi, kalau tidak bernegasi berarti nilainya 0. Berarti 0 0 0 ya. Ini berarti 0 ya, ada negasi berarti 1 0 1 0 0 1 1. Oke, sekarang kita lihat 0 0 0 itu berarti suku ke 0. Nah, M-nya M besar ya. M besar 0, kemudian kita punya 0 1 0, berarti ini 2 pangkat 1 ya. Ini kan ini dipisah ya.
berarti ini pangkat 1 ya, berarti 0 pangkat 0 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, berarti suku ke 2. Kemudian yang ini 2 pangkat 0, 1 ya, hasilnya 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, atau V 0,2 0,2,3 begitu ya. Jadi ini adalah proses di mana Anda mencari bentuk kanonik SOP dan juga POS ya. Jadi jangan sampai tertukar bagaimana cara melengkapi literal dari setiap sukunya begitu ya. Nah, sekarang kita latihan lagi. Cari bentuk SOP dan POS-nya dari persamaan Y aksen tambah X-nya ditambah Y aksen Y Z aksen. Oke. Ini bisa kita sekaligus kerjanya. Kalau tadi kita pisahkan, kita bikin jadi beberapa kalimat, kemudian Anda pecah supaya Anda tidak bingung begitu. Kalau kita gabungkan kadangkala terlalu panjang, nanti jadi Anda kurang teliti begitu ya. Atau kalau misalkan Anda merasa yakin begitu, Anda bisa gabungkan. Contohnya saja begini. Ini dia Y aksen. Nah, berarti kan kurangnya adalah X sama Z, sehingga di sini Y aksen dikali X tambah X aksen dikali Z tambah Z aksen. Ditambah XY, di sini kurangnya adalah Z ya. Berarti XY dikali Z tambah Z aksen. Nah, kalau yang ini literalnya udah lengkap. Jadi X aksen Y Z aksen. Oke, berarti sekarang kita tinggal kalikan ya. Ini tinggal kita kalikan, berarti X Y aksen ditambah X aksen Y aksen. Ini kita tulis lagi aja, Z tambah Z aksen. Terus yang ini kita kalikan lagi, X Y Z ditambah X Y Z aksen. Yang ini kita tulis lagi. Nah, sekarang kita kalikan yang ini dengan yang ini. Jadi X Y aksen kali Z ya, berarti X Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen ini. Kemudian yang ini X aksen Y aksen Z, X aksen Y aksen Z ini ya. Kemudian yang ini X aksen Y aksen Z aksen ini ya. Oke. Sementara yang lainnya sudah lengkap nih. Jadi tulis lagi aja. Ini Anda tulis lagi. Dan seterusnya. Kemudian Anda cek kalau ada yang sama lagi, kita buang seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini kemungkinan tidak ada yang sama ya. Oke, sekarang kita tinggal susun atau kita tinggal tentukan dia suku keberapa aja ya, gitu ya. Sekarang kita lihat di sini ini nilainya adalah 101 ya. Jangan sampai tertukar, ini SOP ya. Jadi kalau nggak ada negasi berarti nilainya tetap 1. 101, 100, kemudian 001, kemudian ada 000, kemudian ada 111, ada 110 dan 010. Sekarang kita lihat di sini 101 itu berarti literal ke berapa nih? 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 ya, berarti 4 tambah 1 ini 5 ya. Ini 5 nih, suku ke-5. 100 ini suku ke-4 ya. Ya kan, ini 2 pangkat 2, 4. Ini 001 ya, 01 berarti suku ke 1. Kemudian 000 ini suku ke 0. Kemudian 111 ini 7 ya, tadi udah kita bahas 7. 110 ini berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6, berarti ini 6 nih. Dan 010 berarti ini adalah suku ke-2. Oke, sekarang tinggal kita susun ya. Suku ke berapa aja yang ada? Suku ke-0, oke. Kemudian suku ke-1, oke, ditulis ya. Jadi M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M3-nya ada nggak? M3-nya nggak ada. Ditambah M4, ini M4 ya, ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Nah, seperti itu ya. Jadi kita peroleh dari pernyataan ini gitu ya, dari soal ini diperoleh bentuk SOP-nya adalah seperti ini gitu ya, dengan nilai sukunya itu seperti kita lihat dia sigma gitu ya. Jadi kalau kita tulis lagi sigma dari M0, M1, M2, M4, M5, M6 dan M7. Nah, untuk POS-nya berarti yang nggak ada adalah M3 kan ya. Sudah saja Anda tulis saja di sini. Untuk POS-nya adalah M3 ya, M-nya besar sama dengan kalau 3 itu berarti nilainya adalah 0, 1, 1 kan. Ya, kalau 3 kan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 3. Nah, berarti penulis ini binernya. Berarti kalau untuk bentuk POS-nya adalah 0-nya adalah X saja, ditambah, ingat 1 itu kalau di POS jadi negasi, ditambah negasi Y, ditambah negasi Z. Seperti itu ya.
Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana mengkonversikan antar bentuk kanonik. Jika saja kita ketahui adalah misalkan nih kita punya suatu fungsi x, y, z itu sigma 14567. Artinya ini diketahui adalah nilai dari si SOP-nya ya, atau mintermnya. Nah, kemudian diketahui juga f aksennya ya, komplemennya itu kita punya berarti sisa dari ini ya, dari nilai f x-nya. F aksennya itu adalah 0,2,3. Jadi M0 tambah M2, M3. Nah, Anda diminta untuk begitu ya, untuk mencari nilai POS-nya gitu ya. Oh, jadi begini, maaf, saya coba ulangi lagi penjelasan soalnya. Jadi jika diketahui begitu suatu fungsi seperti ini. Nah, seperti kita ketahui, jika bentuknya seperti ini, tadi sudah saya bahas, ini adalah bentuknya SOP. Ya, karena kita punya sigma di sini. SOP-nya itu adalah 14567. Maka dengan hanya diberitahu nilai si SOP-nya seperti ini, kita bisa cari nilai POS-nya dari konversinya. Nah, caranya Anda cari F aksennya, F aksen atau komplemennya. Komplemen dari F aksen ini adalah berarti sigma 0,2,3 gitu ya, atau M0 tambah M2 tambah M3. Nah, sekarang kita akan jabarkan dengan menggunakan De Morgan gitu ya, dari si suku ini 0, 2, dan 3. Oke ya, coba perhatikan. Maka kalau Anda perhatikan di sini F aksen gitu, kalau De Morgan kan berarti identik dengan negasi kan ya. Jadi si nilai komplemennya ini akan kita negasikan. Jadi F aksen X, Y, Z itu akan kita negasikan. Artinya M0 tambah M2 tambah M3 negasi. Oke ya, kalau kita diminta untuk mencari nilai begitu, nilai POS ya, nilai POS jika diketahui ininya saja. Ya, jika diketahui ininya saja nih. Nah, maka Anda cari dulu si komplemennya. Setelah itu, udah dapat ini, kemudian Anda negasikan. Oke, sekarang berarti kalau kita negasikan, kalau kita De Morgan kan hasilnya menjadi M0 aksen, tambahnya jadi kali, M2 aksen, tambahnya jadi kali, M3 aksen. Sehingga kita peroleh M0 itu kan berarti kalau di kalau di si SOP itu kan berarti X negasi Y negasi Z. Kemudian kalau 2 itu ya, kalau 2 itu kan berarti 010 ya. 010 kan. Nah, berarti kan X aksen, Y, Z aksen. Nah, ini ya. Kalau 3 berarti 011. Berarti X aksen, Y, Z. Nah, masing-masing jangan lupa, ini kan ada negasi ya, jadi tetap negasinya ikut nih. Setelah itu kita negasikan, berarti kalau di De Morgan kan, ini ada negasi, ketemu negasi hilang kalau di De Morgan kan, jadi X ditambah, ini kali jadi tambah, X ditambah Y ditambah Z. Kenapa? Coba Anda lihat di sini mungkin supaya lebih jelas. X aksen, Y aksen, Z aksen. Kalau kita De Morgan kan, maka ini jadi double negasi. Kalau X ketemu X kan jadi hilang ya. Jadi hasilnya jadi X aja. Ya, karena X double negasi kan. Ini kan sebetulnya kalau kita tulis seperti ini. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya ada 2 berarti sama dengan hilang gitu ya. Jadi kita buang aja gitu negasinya. Oke, setelah itu berarti kali, kalau di De Morgan berarti tambah ya kan, ini De Morgan ya, diuraikan si negasi ini kita uraikan, tambah Y tambah Z. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini berarti X tambah negasi Y tambah Z. Yang ini berarti X ditambah negasi Y ditambah negasi Z. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia literal keberapa nih gitu ya dari hasil sudah kita konversi ini. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini. Ingat karena POS ya, kalau nggak ada negasi berarti nilainya 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, 0, 0, 0 berarti dia suku ke 0, M besar 0 ya. Kemudian 0, 1, 0 ini berarti 2 ya, M2. Dan 0, 1, 1 itu berarti 3, M3. Nah, jadi seperti ini ya. Sehingga di sini kita peroleh bahwa begitu ya konversi bentuknya sigma dari 14567 itu sama dengan V 0,2,3. Artinya kesimpulannya adalah negasi dari si nilai SOP itu sama dengan nilai POS-nya gitu ya, negasinya ya, atau komplemen dari suku si min term itu sama dengan suku max term.
Nah, sekarang teman-teman silahkan latihan soal begitu. Untuk soal nomor 1, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Ini sudah kita bahas tadi. Anda bisa mengerjakan persis seperti ini. Ya, cari SOP dan cari POS-nya. Anda bisa kerjakan persis seperti ini pengerjaannya. Kemudian untuk soal nomor 2, nyatakan dengan dan lengkapi literal fungsi boolean YZ aksen tambah X aksen Y tambah X ke dalam bentuk SOP dan POS-nya. Ini sudah kita bahas yang ini ya. Mau Anda pisah satu-satu begitu ya, Anda pisahkan, atau misalkan kita bikin sekaligus aja seperti ini juga boleh, sama saja ya. Mana yang lebih mudah bagi Anda kerjakan. Kemudian carilah bentuk kanonik. Ini sama ya, bentuk kanonik SOP dan POS dari pernyataan FABCD ABD aksen tambah BD tambah AC aksen D. Nah, ini Anda diminta juga sama untuk cari bentuk SOP-nya, jadi dilengkapi literalnya dalam bentuk SOP dan juga POS-nya. Oke. Nah, itu silahkan Anda latihan soal dulu ya untuk yang materi bentuk kanonik begitu ya. Jadi silahkan Anda kerjakan. Baik, nah berikutnya saya akan membahas tentang Karnaugh Map. Nah, di Karnaugh Map ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyederhanakan aljabar boolean. Nah,